wajar saat itu ada orang-orang yang bilang sama Rasulullah, ya Rasul, saya mau izin pulang dulu ya. Lah kenapa? Ini istri saya di rumah. Bukankah di dalam Islam seorang suami harus ngurus istrinya? Sudah salah pakai dalil pula, paham teman sekalian? Pulang nggak balik lagi. Ya Rasulullah, saya mau pulang. Lah kenapa? Anak-anak saya belum makan ya Rasulullah. Bukankah seorang ayah adalah tanggung jawabnya mengurusi anak-anaknya? Kabur, nggak balik lagi. Sudah salah pakai dalil. Yang bersama Rasulullah pada saat itu cuma tertinggal dua tipe orang. Satu yang benar-benar beriman, dua Yahudi yang terpaksa. Yang satu siapa? Yang benar-benar beriman. Yang kedua Yahudi yang terpaksa. Loh kok ada Yahudi di situ? Yahudi itu memang licik luar biasa. Dari dulu sifatnya kayak begitu. Lah kenapa? Mereka bilang sama Rasulullah, kami akan membantu karena kami warga Madinah. Ternyata mereka sudah kong kali kong sama pasukan Ahzab. Mereka bilang, nanti kalau kamu datang, kamu akan serang kaum muslim dari depan. Kami akan ganggu istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Kami akan ancam bunuh dan kami akan ancam mereka untuk diperkosa. Sehingga mereka tidak tenang. Maka muncul di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab menggambarkan peperangan ini, ja'akum min fawqikum wa min asfala minkum. Dan ketika datanglah kemudian mereka dari depan kalian dan dari belakang kalian, itzaghatil absara, ketika kalian bergetar pandangannya, wa balaghatil qulubul hanajir, dan sampai kemudian jantung sampai ke tenggorokan, wa tadzunnuna billahi dzununa, dan Anda banyak prasangka pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah pergi meninggalkan kita. Allah enggak perhatian lagi pada kita. Kita tidak akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kejadian. Maka ketika menggali parit, ada dua yang tersisa. Satu kaum muslimin yang benar-benar beriman, dua Yahudi yang terpaksa. Dalam kondisi inilah ada yang nanya pada Rasulullah ketika lagi istirahat, ya Rasulullah, besok yang kita taklukkan kira-kira yang mana dulu? Konstantinopel atau Roma? Faham sampai di sini? Coba lihat baik-baik. Mereka lagi ada di mana? Lagi ada di mana mereka? Di Madinah. Lihat ya, betapa kemudian mental para sahabat luar biasa. Mereka lagi ada di mana? Madinah. Konstantinopel, Roma. Pertanyaan saya sederhana. Sahabat sudah pernah pergi ke kota Konstantinopel? Belum. Sudah pernah lihat Konstantinopel? Belum. Belum pernah pergi, belum pernah lihat. Yang sahabat tahu itu adalah kota yang terbaik, Konstantinopel. Yang kedua kota terbaik adalah kota Roma. Belum pernah pergi, belum pernah lihat, belum pernah ke sana. Kalau sekarang ke sana saja Anda dari Madinah pergi ke Konstantinopel itu 3,5 jam naik pesawat. Zaman dulu mereka nggak pernah pergi, nggak pernah lihat. Yang mereka tahu cuma itu tempat paling bagus, paling indah, paling kuat di dunia kotanya. Pertanyaannya pada Rasulullah, ya Rasulullah, yang mana dulu akan kita taklukkan, Konstantinopel atau Roma? Bisa dipahami maksudnya? Mereka lagi ada di Madinah, nggak pernah ke sana, nggak pernah lihat, dan besok 6 hari kemudian mereka akan menyambut pasukan berapa? 10.000. Mereka harus gali parit berapa panjang? 8 kilo. Lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter. Dan makannya gandum kemudian yang lengket di tangan dijilat untuk seharian. Nanyanya pada Rasulullah, yang mana duluan yang akan kita taklukkan, Konstantinopel atau Roma? Bagaimana reaksinya orang Yahudi? Yahudi langsung bilang, kayaknya muslim sudah mulai gila. Lah kenapa? Kayaknya kepanasan ini, kurang makan ini kayaknya. Halusinasi mereka. Besok udah mau mati, 10.000 nyerang. Ini parit aja belum jadi. Yang mereka pikirin Konstantinopel dan Roma. Gila ini orang muslim. Ternyata Rasul menjawab pada mereka dengan jawaban yang luar biasa. Ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinatu Hiraqlah tuftahu awalan. Wahai para sahabat yang bertanya, kota mana yang terlebih dahulu akan ditaklukkan, Konstantinopel atau Roma? Yang akan ditaklukkan pertama kali adalah kotanya Heraklius, yaitu Konstantinopel. Ketika mendengar ini, Yahudi langsung sontak berkata, wajar aja muslimnya gila, bosnya juga gila. Paham teman sekalian? Lah kenapa? Karena Rasulullah dianggap gila. Ini ditulis dalam sirah Ibnu Hisham, bahwa kemudian orang Yahudi mengatakan Muhammad gila. Hari ini pun mereka tidak sempat pergi ke WC, tapi mereka berpikir tentang Konstantinopel, mereka berpikir tentang kota Roma. Coba lihat baik-baik teman sekalian. Pertama, perhatikan mental para sahabat. Para sahabat tidak pernah nanya begini, ya Rasulullah, mungkin nggak kita menaklukkan Konstantinopel? Jelas sampai di sini? Para sahabat nanya begitu? Enggak. Yang ditanya oleh para sahabat adalah yang mana duluan. Artinya di dalam kepalanya dua-duanya sudah pasti takluk. Cuma dari tadi penasaran yang mana duluan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak menjawab begini, udah jangan mikirin jauh-jauh, bapak lu aja belum masuk Islam. Udah jangan mikirin jauh-jauh, makan aja susah. Enggak. Yang Rasul berikan pada mereka, lihat, ketika kekurangan makanan, ketika kekurangan bala tentara, ketika kekurangan segala macam, yang Rasul berikan pada mereka bukan bala tentara, bukan makanan, bukan persenjataan. Yang Rasul berikan pada mereka adalah visi.
kalian akan menaklukkan kota Konstantinopel. Singkat cerita, peperangan Ahzab dimenangkan oleh kaum muslimin.